Pernahkah kamu mendengar tentang pertarungan antara ilmu hitam dan cahaya keimanan? Kisah ini akan membawamu ke sebuah desa terpencil, di mana seorang dukun kejam mencoba menghancurkan pesantren kecil, tapi takdir mempertemukannya dengan seorang santri pemberani. Akankah kegelapan menang? Atau cahaya keimanan yang akan mengalahkan segalanya? Tonton kisah penuh misteri ini sampai akhir. Assalamualaikum, teman-teman. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah horor penuh hikmah tentang seorang dukun santet yang ingin menghancurkan sebuah pesantren. Namun, perjuangan seorang santri muda menghadirkan keajaiban yang tak terduga. Siapkan dirimu untuk menyaksikan cerita yang mencekam sekaligus menyentuh hati. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Di sebuah desa terpencil bernama Kampung Banjaran, ada kepercayaan kuat tentang hal-hal mistis. Di tengah desa itu berdiri sebuah pesantren kecil yang sederhana, dipimpin oleh Kiai Hasan. Pesantren ini menjadi tempat berlindung bagi warga yang sering mengalami gangguan mistis dari seorang dukun santet bernama Pak Semar. Pak Semar adalah sosok yang ditakuti. Rumahnya berada di tengah hutan larangan, sebuah tempat yang dianggap angker oleh penduduk. Banyak orang mengatakan bahwa siapapun yang masuk ke hutan itu tanpa izin akan tersesat dan tidak pernah kembali. Pak Semar dikenal sebagai dukun yang ahli dalam santet, sebuah ilmu hitam yang digunakan untuk menyakiti orang lain dari jarak jauh. Namun, pesantren Kiai Hasan tetap berdiri kokoh sebagai tempat yang menawarkan harapan dan ketenangan. Para santri di sana diajarkan ilmu agama, keikhlasan, dan keberanian untuk melawan ketakutan. Salah satu santri yang paling menonjol adalah Fikri, seorang pemuda yatim piatu yang tumbuh besar di pesantren. Suatu hari, seorang warga desa bernama Pak Darto datang ke pesantren dengan wajah penuh ketakutan. Dia bercerita bahwa keluarganya telah menjadi korban santet. Istrinya sering mengalami sakit yang tidak wajar, dan anaknya selalu bermimpi buruk. Pak Darto menduga bahwa ini adalah ulah Pak Semar, karena dia menolak memberikan persembahan berupa ayam hitam ke hutan. Kiai Hasan mendengarkan cerita itu dengan penuh perhatian. Dia kemudian memimpin doa bersama para santri untuk meminta perlindungan kepada Allah. Fikri, yang merasa geram dengan perlakuan Pak Semar, bertekad untuk membantu Pak Darto. Namun, Kiai Hasan memperingatkannya untuk tidak gegabah. "Ingat, Fikri," kata Kiai Hasan, "kita melawan kegelapan dengan cahaya. Jangan biarkan amarah menguasai hatimu." Pak Semar, yang merasa dihina karena Kiai Hasan membantu Pak Darto, memutuskan untuk mengirimkan serangan gaib ke pesantren. Malam itu, suasana di pesantren berubah menjadi mencekam. Angin kencang berhembus, dan para santri mulai mendengar suara-suara aneh di luar kamar mereka. Fikri, yang sedang membaca Al-Quran di kamarnya, merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul di jendela kamarnya. Dengan cepat, dia membaca ayat kursi dan zikir lainnya. Bayangan itu menghilang, tetapi Fikri tahu bahwa ini baru permulaan. Di tempat lain, Kiai Hasan sedang melakukan sholat malam. Setelah selesai, beliau mengumpulkan para santri dan meminta mereka untuk memperbanyak zikir serta membaca Al-Quran. "Kita sedang diuji," kata Kiai Hasan, "tetapi jangan takut, karena perlindungan Allah selalu bersama orang-orang yang beriman." Pak Semar merasa tidak puas karena serangannya gagal. Dia memutuskan untuk datang langsung ke pesantren. Malam itu, dia melakukan ritual besar di hutan larangan, memanggil makhluk gaib untuk membantunya menghancurkan pesantren. Sementara itu, Fikri merasakan firasat bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Dia meminta izin kepada Kiai Hasan untuk berjaga di gerbang pesantren. Dengan membawa tasbih dan Al-Quran, Fikri bersiap menghadapi apapun yang datang. Tepat tengah malam, langit di atas pesantren menjadi gelap gulita. Angin berhembus kencang, dan suara-suara mengerikan mulai terdengar. Dari kejauhan, Pak Semar muncul dengan sorot mata penuh kebencian. Dia berdiri di depan gerbang pesantren, menantang siapapun yang berani menghalanginya. Fikri melangkah maju, menghadapi Pak Semar dengan keberanian yang luar biasa. "Kamu tidak akan bisa menyentuh pesantren ini," kata Fikri, "karena tempat ini dijaga oleh keimanan dan doa." Pak Semar tertawa sinis.
"Anak muda, kamu tidak tahu siapa yang sedang kamu lawan." Pak Semar mulai melafalkan mantra, tetapi Fikri merespons dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Suasana menjadi semakin mencekam ketika makhluk-makhluk gaib yang dipanggil oleh Pak Semar mulai muncul. Namun, cahaya dari doa Fikri dan para santri berhasil menghalau mereka. Pertarungan antara Fikri dan Pak Semar berlangsung lama. Namun, pada akhirnya, doa dan keimanan Fikri mengalahkan kekuatan gelap yang dimiliki Pak Semar. Makhluk-makhluk gaib yang dipanggil oleh Pak Semar berbalik melawan dirinya, karena tidak tahan dengan kekuatan doa yang dipancarkan dari pesantren. Pak Semar jatuh berlutut, kelelahan dan kalah. Dia mulai menangis dan mengakui kesalahannya. "Aku telah salah jalan," kata Pak Semar. "Ajari aku cara kembali kepada Allah." Kiai Hasan, yang menyaksikan kejadian itu, mendekati Pak Semar dan memeluknya. "Setiap manusia punya kesempatan untuk bertaubat," kata Kiai Hasan. "Mulailah dari sekarang." Pak Semar akhirnya menjadi bagian dari pesantren. Dia belajar agama dan meninggalkan ilmu hitamnya. Desa kampung Banjaran kembali damai, dan pesantren menjadi tempat yang semakin dihormati. Namun, kehidupan di desa tidak berhenti begitu saja. Perubahan Pak Semar memunculkan berbagai reaksi dari warga. Ada yang menerima dengan tangan terbuka, tetapi ada juga yang mencibir. "Bagaimana mungkin seorang dukun seperti dia bisa diterima?" gumam seorang warga. Fikri menjawab dengan tenang, "Setiap orang punya hak untuk memperbaiki dirinya. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni jika kita benar-benar bertaubat." Seiring waktu, Pak Semar menunjukkan perubahan nyata. Dia mulai ikut mengajar anak-anak mengaji di pesantren. Bahkan, dia sering membantu warga desa yang membutuhkan pertolongan, membuktikan bahwa dirinya benar-benar meninggalkan masa lalu kelamnya. Fikri, yang kini dianggap sebagai pahlawan di pesantren, tetap rendah hati. Dia selalu mengingatkan para santri lain bahwa semua yang terjadi adalah kehendak Allah. "Kemenangan ini bukan karena aku," kata Fikri suatu hari, "tetapi karena keimanan kita bersama." Pesantren di kampung Banjaran terus berkembang. Kiai Hasan dan para santri bekerja keras untuk menjadikan tempat itu sebagai sumber ilmu dan cahaya bagi desa-desa sekitar. Pak Semar menjadi bukti hidup bahwa kegelapan bisa berubah menjadi cahaya jika seseorang bersedia membuka hatinya kepada kebenaran.